Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Kisna Yudasti dengan NIM F1G1230055. Saya dari kelas Gasal. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah basis data kurikulum 2024-1. Baik, pada studi kasusnya itu kita disuruh untuk membuat sebuah basis data dan dia implementasikan ke dalam aplikasi. Baik, yang pertama itu kita mulai dari IRD-nya, rancangan IRD, IIRD, dan terakhir aplikasinya. Adapun studi kasus saya yaitu PT Hexa Tekstil adalah sebuah pabrik tekstil yang berlokasi di Jalan Boulevard nomor 104, kawasan industri Cipta Jaya, Kota Kendari. Perusahaan ini mengelola gudang yang menyimpan berbagai jenis bahan baku. Perusahaan ini juga memiliki sistem pengelolaan gudang untuk mengelola pergerakan bahan baku. Bahan-bahan yang akan disuplai akan dicatat terlebih dahulu dalam sistem berupa nama barang, deskripsi, harga beli, dan harga jual. Sebelum mencatat barang masuk, informasi terkait supplier harus diinput ke dalam sistem berupa nama supplier, nomor telepon, dan email. Barang yang masuk juga akan dicatat dicatat datanya. Data yang dicatat itu dia berupa nama supplier yang akan masukkan barang, memasok barang, tanggal masuk, jumlah, dan nomor fakturnya. Pelanggan yang akan mengambil barang dari gudang juga harus dicatat terlebih dahulu datanya berupa nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon email. Setiap kali ada barang yang keluar dari gudang, sistem akan secara otomatis mengecek ketersediaan stok dan jika mencukupi, maka akan mengurangi jumlah stok yang tersedia serta mencatat tanggal keluar dan jumlahnya. Baik, yang pertama itu kita buat dari rancangan IRD. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Dari studi kasus ini, ini salah ketik ya, harusnya tadi 5. Kita bisa identifikasi itu ada 5 entitas. Di sini kan ada barang yang akan disuplai. Jadi kita akan membuat supplier ini dia gunanya untuk menyimpan data tentang supplier yang bekerja sama dengan perusahaan. Terus ada barang masuk, itu mencatat setiap penerimaan barang dari supplier. Nah, tabel barang ini dia menyimpan data detail tentang setiap jenis barang yang akan disuplai dan di stok di gudang. Artinya dia untuk anggap saja pada gudang ini sudah ada list tertentu barang yang sudah pasti akan dimasukkan. Tapi mungkin karena sebentar saya akan mendemokan aplikasi, nanti dia stok gudangnya itu dari 0 saja. Dan dia sudah kita tetap input dulu list tertentu, terus itu barang yang akan bisa masuk dan keluar. Yang keempat ada barang keluar, yaitu mencatat setiap transaksi pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima ada pelanggan, mencatat pelanggan yang akan mengambil barang dari gudang. Jadi kita coba buat tuh IRD-nya. Sini kan ada create new diagram. Entitas kan ada 5 entitas. Pertama ada supplier. Oke, kita copy. Nah, setelah ada supplier ada namanya tadi barang masuk. Ada barang keluar. Dan terakhir ada pelanggan. Nah, kita kasih jarak dulu. Oke, lanjut. Langkah kedua itu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kuncinya. Nah, tahapan kedua ini kan kita menentukan atribut. Jadi seperti studi kasus di atas tuh,
Supplier dia memiliki nama supplier, nomor telepon, dan email. Nah, untuk atribut kuncinya dia ID supplier. Kita tambah dulu ID supplier. Lanjut ada nama supplier. Apa lagi? Nomor telepon dan email. Nomor telepon dan email. Oke, sudah, kita hubungkan dulu untuk satu. Aduh, salah. Lanjut, untuk entitas kedua ada barang masuk, ID barang masuk, tanggal masuk, jumlah dan nomor faktur. Barang masuk ya. ID barang masuk. Tanggal masuk. Setelah itu ada apa tadi? Jumlah kalau nggak salah. Oh ya, jumlah dan nomor faktur. Faktur. Oke, ada yang kurang. Kayaknya harus ada masuk. Oh iya, oh iya. Di sini dia kan tidak ada nama barang karena kita tidak ada nama barang karena di sini nama barangnya. Oke, lanjut ada untuk entitas barang, ID barang, nama barang, deskripsi, stok, harga beli, harga jual. ID barang berapa? Nama barang, deskripsi, stok, apa lagi? Harga jual dan harga belinya. Harga beli. Oke. Satu, dua. Selanjutnya barang keluar, ID barang keluar, tanggal keluar dan jumlah. ID barang keluar, tanggal keluar dan jumlah.
Atribut terakhir pelanggan, kita ambil ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Selanjutnya kita underline untuk foreign key-nya, primary key-nya. ID entitas supplier, dia ID supplier untuk primary key, ini ID barang masuk, ini ID barang, terus ID barang keluar, dan ID pelanggan. Langkah ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Cara mudahnya untuk menentukan itu yaitu dengan matriks relasi. Kita lihat di sini supplier mau masuk, barang masuk. Barang masuk dipasok oleh supplier dan begitupun yang lainnya. Dari matriks tersebut kita bisa menentukan bahwa atribut yang menjadi foreign key itu ID barang, ID supplier, dan ID pelanggan yang menghubungkan relasi dengan entitas masing-masing. Oke, kita tambahkan dulu ini. Bisa. Oke. Di supplier, di barang masuk itu masuk ID barang, tetap ID barang karena baik di barang masuk itu ada ID barang sama ID supplier, karena barang yang masuk itu hanya barang-barang yang sudah diinput pada tabel barang dan supplier yang telah diinput di supplier. Kan dia terlebih dahulu kita input dulu. Nah, sama halnya dengan barang keluar. Barang keluar itu ada masuk ID barang, karena barang yang bisa keluar kan ID yang sudah terlist di gudang dan pelanggan yang sudah terdaftar juga di sistem. Langkah terakhir, ya, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dalam penambahan derajat keadilan entitas, kita harus memahami kasus antar entitas. Apakah entitas tersebut satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, atau many to one, atau banyak ke banyak, many to many. Nah, selanjutnya untuk deteksi itu dari ringkasan studi kasus tadi, untuk setiap supplier dapat memasok banyak barang masuk atau one to many. Banyak catatan barang masuk memiliki satu barang di gudang atau many to one, dan setiap barang dapat mempunyai satu atau banyak catatan keluar
one to many, serta banyak barang dapat diambil oleh satu pelanggan. Setiap pelanggan. Setiap ini. Bukan satu ya, setiap. Tadi pertama, supplier dapat memasok banyak barang masuk. Relasinya berarti memasok. Iya, supplier ke barang masuk. One too many. Kembali. Banyak catatan barang masuk memiliki mempunyai pelanggan dapat diambil. Misalnya itu beli barang setiap pelanggan dapat mengambil banyak barang keluar. Ya dicatat. Untuk irinya selesai. Ya, untuk irinya sudah selesai. Di sini kita lihat ada supplier. Setiap supplier dapat memasok banyak barang masuk. Barang masuk memiliki banyak barang masuk memiliki satu barang. Ini kan catatan barang masuk dapat memiliki satu barang, atau lah pokoknya. Nanti kita cut, ini kita ekspor PNG. Oke. Selanjutnya tuh membuat PERT di Workbench. Kita butuh model pertama kita add diagram. Ringan jadi gudang. Meter tinggi. Nah, tadi di sini kan ada tab entitas supplier.
kita tambah table supplier. Oke, kolomnya ID supplier, nomor telepon, email, ini vouchernya 12 dan seperti koin aja. Lanjut ada tabel barang masuk. ID barang masuk cocok. Di situ ada tanggal masuk, jumlah, nomor faktur. Jumlah kita kasih integer sama tanggal masuk date. Aduh, berikut ada lanjut ada tabel barang. Ini ada tabel barang, kita lihat dulu identitasnya apa. ID barang, nama barang, coba ID barang, nama barang. Kalau kita sama ini, situ apa tadi? Harga beli, harga jual. Kita pakai desimal aja. Oke, ada dari harga jual, desimal 10,2. Oke, terus ada stok dan deskripsi. Stok kita pakai integer karena dia bakal dikalkulasikan nanti. Dan apa tadi? Deskripsi. Sebenarnya deskripsi harusnya opsional ya. Kita pakai teks. Terus apa lagi? Ada tuh orang tua. Barang keluar. Nah, dia seperti biasa itu barang keluar. Lalu ada tanggal keluar. Kalau yang keren kayaknya ntar kalau kita gabungkan relasi-relasinya itu ada tanggal keluar, jumlah, tanggal keluar, kita pakai date, jumlah keluar, jumlah kita pakai integer juga.
ada apa ini? Oh ya, itu aja. Saya relasinya aja. Satu tahun lagi pelanggan. Apa tadi? Pelanggan. Pelanggan. Oke. ID pelanggan integer biasa. Nama pelanggan. Nama pelanggan berapa itu aja. Terus apa lagi? Alamat, email, nomor telepon. Alamat itu dapat itu aja. Email juga dapat itu aja. Nomor telepon. Ini kita tutup saja 12. Oke. Sekarang kita taruh relasinya. Ini dari supplier ke barang masuk, konsumen. Kita pakai ini. Supplier ke barang masuk. Nah, konsumen ini juga tadi mana tuh? Manituan. Aduh, sorry. Manituan. Terus apa lagi? Barang keluar tuh konsumen. Kebalik saya. Konsumen. Oke. Terus ini manituan lagi. Ya, selanjutnya setelah ini kita implementasi SQL dalam pembuatan basis data ini kan masih dalam bentuk ARD. Di sini kita pakai itu synchronous model. Jadi yang ada dari Microsoft Karena MySQL Workbench itu ada fitur synchronous model, tapi sebelum itu kita buat dulu skemanya. Ini di sini basis data. Aduh, banyak banget ini. Kita buat skema baru namanya gudang. Ini cerita skema, jadi kita buat skema. Ini berhasil, kita close dulu aja dah. Ini kita synchronize model. Tadi kita buat skemanya di basis data latihan. Terus next. Oke, ini successful. Next, ini kita ubah jadi gudang. Karena tadi kita buat skema gudang. Oke, kita override targetnya. Next. Oke, ada 5 tabel. Next. Nah, ini untuk query SQL-nya. Oke, kita create table supplier, create table barang masuk. Nah, ini visible-nya kita hapus karena kita pastinya apa? MariaDB, MySQL apa kan ini? Pokoknya dia tidak mendukung itu. Nah, constraint-nya foreign key, constraint-nya foreign key, barang masuk, barang keluar, visible, terus hapus. Nah, sudah. Ini juga kita eksekusi. Jadi untuk implementasinya database-nya itu ini, karena dia otomatis dari MVB-nya close. Oke, kita cek di sini. Kita buka di gudang, mana gudang? Nah, ini tabelnya ada 5, artinya sudah berhasil masuk. Kita lihat ini ada ada ID barang, nama barang, dan semua atribut-atribut tabel barang, begitu pula yang lain. Nah, itu saja.
Baik, ini untuk aplikasi basis datanya saya menggunakan Laravel 10. Aplikasinya namanya Gudang. Penerapan database yang kita gunakan dia Gudang, karena tadi yang kita buat kan Gudang namanya. Sekarang kita coba sini ada mana itu controllernya, kita bisa lihat di sini ada barang keluar, barang masuk, dan segala macam. Terus ada routes-nya juga. Ada model juga, sama seperti itu, dia karena menerapkan MVC. Jadi kita PHP artisan selesai. Oke, ini kita klik ini untuk tampilan berandanya. Kita ke barang. Nah, di sini kan dia kita sesuai dengan tabel-tabel tadi kan ada barang, supplier, pelanggan, barang masuk dan barang keluar. Nah, jadi untuk alur aplikasinya itu dari kita tambahkan barang, terus tambahkan supplier, terus tambahkan. Kalau misalnya untuk mengisi riwayat barang masuk kita harus menambahkan supplier terlebih dahulu, dan untuk menambahkan catatan barang keluar itu harus menambahkan pelanggan terlebih dahulu. Misalnya kita tambah barang, mana ini? Barang itu, di sini. Baik, untuk menambahkan barang di sini kita tambah barang saja, misalnya kain rayon. Deskripsi. Nah, ini saja kita pakai simpan. Nah, berhasil menambahkan barang. Ini kan kita tambahkan dulu barang. Untuk barang masuk itu kita untuk pencatatan barang masuk kita harus menambahkan barang dulu, terus sama supplier juga. Nah, untuk sama halnya seperti barang keluar, kita harus menginputkan dengan pelanggan yang bakal mengambil barang keluar ini. Itu pokoknya. Karena di sistem saya hanya untuk mencatat pergerakan barang di gudang. Karena ini sekedar implementasi dari database. Ya. Kita taruh nama barang lagi dan akun, simpan. Nah, di sini default stoknya itu 0. Di sini saya kenapa tidak menambah, tidak ada untuk tambah stok, karena nanti stoknya bergerak kalau misalnya ada barang masuk dan barang keluar. Anggap saja ini gudangnya masih kosong dan yang barang yang termasuk ini 2 ini kita sudah patok itu barang yang masuk yang ini. Nah, lanjut supplier. Nah, supplier misalnya kita pakai yang ini aja, di admin.com. Oke, simpan. Suppliernya sudah bertambah. Nah, coba barang masuk. Nah, kita tanggal, misalnya dia barangnya masuk tanggal 30, jumlahnya 250, pilih barangnya barang cotton, PT simpan. Nah, ada kita lihat di jumlah barang. Nah, dia stoknya berubah jadi barang jadi 250 karena ada barang yang sebanyak 250. Coba kita tambah barang, kita lakukan hal yang sama di tanggal 31, jumlahnya 24 saja, berfaktornya ini kan kapan, simpan. Nah, barang sudah masuk, 234 kita berubah kan.
Nah, sekarang untuk barang keluar, pergerakan barang keluar itu kita harus menambahkan dulu pelanggan. Kita kasih ini simpan, ada coba barang keluar bisa keluar tanggal 1. Wow, jumlahnya 74 aja, tadi 74 lebihnya. Kita pilih barang kain katun sama ini PT-nya kan. Nah, kita lihat sisa barangnya ya 200. Kita coba kain payun juga. Arum tanggalnya dulu, ini tanggal 18, jumlahnya 250, nomor fakturnya itulah pokoknya barangnya rayon dan nah ini 250 barang, stoknya udah tambah 200. Nah, kita coba kalau barang yang dikeluarkan itu lebih dari jumlah barang keluar misalnya 260. Tadi kan stoknya 250. Pilih barang rayon dan pilih pelanggan. Simpan. Nah, data stok kurang dari barang yang keluar. Jadi dia tidak bisa dikeluarkan kecuali jumlahnya mencukupi dari stok yang ada. Misalnya 23 aja ya. Dan pelanggannya ini simpan. Nah, selesai. Itu saja untuk implementasi dari basis data yang telah saya buat tadi. Dia ini implementasinya di aplikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.